Selamat siang, Mbak Cornelia, ya namanya ya. Iya, Iya, betul. perkenalkan, nama saya Astrid sebagai HRD dari Pertamina Training and Consulting. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Grevasius. Bapak Grevasius bisa perkenalkan dirinya dulu. Nama saya Grevasius Silitonga. Untuk jabatan saya sini sebagai manajer operasional kurang lebihnya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Cornelia terpilih jadi kandidat kami, nanti Mbak Cornelia bakalan di bawah saya langsung. Jadi Baik, Pak. Baik, Pak. kerja saya yang kontrol gitu. Oke, baik. Baik. Langsung aja kita mulai ya, Mbak. Mbak Cornelia bisa ceritakan pengalamannya sama bisa perkenalkan dirinya dulu, silakan. Baik, terima kasih atas sambutannya. Terima kasih juga sudah mengundang saya untuk interview pada hari ini. Nama saya Cornelia Herwanda Rosari, biasa dipanggil Cornelia atau Cornel. Saat ini saya sedang belajar sebagai bachelor degree atau S1 di Binus Online University, mengambil Business Management. Sebelumnya saya sudah lulus di D3 Secretarial Studies di Tarakanita. Lalu saya melanjutkan perkuliahan dengan magang di PT United Tractors sebelumnya. Di United Tractors itu saya bekerja sebagai junior secretary yang membantu senior secretary langsung di director. Saya bekerja membantu beliau untuk maintain the korrespondensi, terus scheduling meeting, lalu filing documents, handling phone call, lalu beberapa kali mengundang orang-orang untuk datang di meeting atau di interview seperti ini, lalu juga maintain meeting-meeting dan preparing bahan-bahan meeting untuk manager. Lalu 1 tahun kemudian, di tahun 2018, saya sampai dengan bulan lalu, saya bekerja sebagai project admin di PT Harvit International. PT Harvit International itu dia bergerak di bidang kontraktor, tapi sebagai kontraktor interior. Jadi mengurusi interior desain untuk gedung-gedung yang baru selesai dibangun. Saya bekerja selama 2 tahun sebagai project administration gitu. Saya dalam satu tim ada sekitar 15 orang dan saya memegang semua dokumen. Saya bertugas untuk filing documents, terus mengurusi legal administration-nya, lalu membuat berita acara pemasangan, berita acara defect lapangan, seperti itu. Lalu saya juga bertugas untuk membuat schedule pemasangan wallpaper, pemasangan panel, pemasangan pintu, dan lain sebagainya. Lalu saya juga bertugas untuk handling absensi. Jadi setiap minggunya akan mengirimkan absensi ke kantor pusat sebagai laporan, karena di satu tim project admin itu, di satu timnya ada beberapa orang yang bekerja secara harian, jadi di dibayarnya itu per hari, jadi mereka dihitung dari absensi yang masuk per harinya begitu, termasuk juga ada hari libur atau juga lembur. Lalu di project administration ini saya juga berperan sebagai sekretari yang mempersiapkan notulen saat rapat dan persiapan bahan untuk rapat. Gitu. Tapi di luar pekerjaan saya juga aktif di organisasi seperti Orang Muda Katolik, karena sekarang saya sebagai Orang Muda Katolik di gereja saya aktif menjadi sekretari. Jadi di dalam satu organisasi gereja ada yang namanya seksi kepemudaan, itu mengatas
mengatasi semua orang muda Katolik yang ada di gereja tersebut. Jadi saya sebagai sekretaris menghandle semua pekerjaan surat menyurat untuk teman-teman dan juga filing dokumen. Kalau misalkan ada pertandingan antar gereja atau ada event-event, saya juga ikut membantu mempersiapkan. Oke. Terakhir bekerja itu sampai bulan kemarin ya, Mbak? Iya, betul, bulan Juli Juli itu 2020. kenapa berhenti atau kenapa selesai? Karena sudah selesai masa kontrak kerja selama 2 tahun. Oh, nggak ada perpanjangan? Halo, Mbak Kornel? Gimana? Kenapa nggak diperpanjang? Ya, karena proyeknya sudah selesai. Jadi proyek pembangunan dan finishing gedung teater dan gedung teater baru yang ada di Jakarta International Expo. Nah, sekarang sudah selesai dikerjakan, jadinya saya sudah tidak bekerja lagi di sana karena memang pekerjaannya sudah selesai. Oke. Itu kalau di situ nggak bisa lanjut ke proyek lain ya, kalau di sana? Kan maksudnya proyek ini Saya mungkin di bisa proyek sih, lain Mbak bisa. bisa. Ya, Tapi Mbak nggak berminat atau gimana tuh? bisa karena lagi ada proyek lain juga untuk finishing gedung mall di Pondok Indah Mall 3. Tapi saya decide, saya memutuskan untuk pindah tempat kerja untuk bisa lebih eksplor diri karena sudah 2 tahun rasanya sudah banyak yang dipelajari. Saya bisa lebih mengolah diri lagi di tempat yang lain. Oke, baik. Sebelumnya Mbak tahu lowongan ini dari mana, Mbak? Saya tahu dari Jobstreet. Dari Jobstreet. Untuk perusahaannya sendiri, Mbak tahu nggak nih PTC itu apa? Yang saya tahu itu PT Pertamina Training and Consulting ini tuh anak perusahaannya PT Pertamina Persero pastinya. Lalu PT Pertamina Training and Consulting ini itu bekerja untuk training and consulting, menyediakan manpower supply juga, terus sebagai assessment center, terus security supply juga untuk beberapa perusahaan, lalu sebagai event organizer juga untuk beberapa event-event yang terutama untuk event-event di PT Pertamina Persero. Yang saya tahu seperti itu. Oke, kalau dilihat-lihat nih Mbak cukup tahu juga ya tentang PTC. Nah, untuk loker ini juga sebenarnya di bawah divisi Manpower Supply. Jadi nanti Mbak ini bekerja sebagai admin proyek yang mengurus gaji, yang mengurus kebutuhan-kebutuhan pekerja outsourcing Pertamina di divisi Manpower Supply. Gitu. Bapak Grave ada yang mau ditanyakan nggak, Pak? Ya, kalau untuk dari pengalaman sih, kayaknya sih Mbak Cornelia ini juga udah berpengalaman ya kalau untuk Iya, di bidang admin. sama admin proyek Ya, juga. ya admin proyek. Ini proyek terakhir apa dipegang Mbak kemarin? Halo Mbak. Bagaimana Pak? Maaf, bisa diulangi. Proyek yang kemarin yang terakhir dipegang itu apa? Itu proyek finishing interior gedung convention center dan teater di Itu Jakarta berapa lama? International Expo. Itu proyeknya berlangsung selama 4 tahun, tapi saya terjun di sana selama 2 tahun. Kenapa nggak dilanjuti? Itu kan 4 tahun tuh. Karena saya join di sana itu sudah 2 tahun berjalan karena proyek itu kan awalnya dibangun dari tanah kosong, lalu ada pembangunan kontraktor untuk yang base-nya seperti tiang pancang, pengecoran, dan lain-lain. Itu bukan perusahaan saya yang pegang, karena perusahaan saya hanya untuk finishing gedungnya.
Ya, jadi bekerja selama 2 tahun terakhir untuk pemasangan untuk pengecetan, pemasangan wallpaper, pemasangan pintu, dan lain-lain. Furniture juga. Terus tadi Mbak Cornelia kan tadi ada ngomong tuh ngurus rekap absen ya, absensi karyawan ya. Iya, iya Nah, Pak. itu untuk rekap absennya itu, karyawannya itu ada berapa banyak Mbak yang Mbak handle? Untuk karyawan perusahaan sendiri ada 15 saja, hanya 15. Tapi untuk tukang, kan banyak tukang Pak. Jadi Oh itu iya, satu project itu banyak tukangnya. Jadi ada 15 staff, tapi ada sekitar 55 tukang oh, harian. harian. Ya, tukang Jadi itu harian. termasuk termasuk job desk Mbak Cornelia sendiri di sana, atau memang sebagai PIC yang dipercayakan untuk memegang absensi itu? Saya bertugas recording untuk absensi, lalu rekap absensinya per minggu. Karena mereka dibayarnya per minggu, jadi saya merekap per minggunya. Nah, Begitu. untuk Terus yang memberikannya kepada HRD di oh, pusat. jadi cuma rekap absensinya aja ya, kemudian pembayarannya dibalikin ke HR lagi. Iya, termasuk juga pembayaran total. Misalkan mereka kan dibayarnya harian. Total hari kerja selama 1 minggu itu kan 7 hari. Iya. Tapi dengan adanya lembur jadi 14 hari dalam 1 minggu penghitungannya. Nah, saya menghitung dia ada berapa hari kerja termasuk lembur, misalkan 10 hari kerja, dikalikan 1 hari kerja itu seperti 150.000, katakanlah seperti itu. Jadi 150.000 dikali 10 hari kerja. Jadi saya merecord hari kerjanya dan total Dan pendapatan yang akan gitu. mereka terima. Baru nanti, ya betul, hanya seperti itu sih. Tapi untuk tukang aja, kalau untuk yang staff itu pekerjaan orang kantor pusat. Oke, sejauh ini sih kalau dilihat dari pengalaman, Mbak cukup memenuhi ya dengan kebutuhan kita. Nah, tetapi untuk bedanya nih, kalau nanti Mbak keterima di kita, pekerjanya itu bisa melebihi dari 50 orang. Jadi, dan untuk perhitungannya nggak cuma ngitungin absensi saja, tapi ngitungin lemburan, ngitungin insentifnya juga mereka, tapi untuk sekitar 100-an orang lebih. Nah, itu kan pasti Mbak bakalan banyak ini nih, banyak komunikasi sama orang. Itu kira-kira gimana tuh, Mbak? Menghadapinya. Kalau menghadapi pekerja yang banyak itu. Oh, dari pengalaman saya ya Pak Bu, saya sudah bekerja selama 2 tahun di proyek, ya itu di lapangan langsung, jadi setiap harinya sudah berpengalaman untuk bertemu orang banyak, berganti-ganti. Tukang pun juga dari 55 terus berganti karena selalu keluar masuk. Seperti itu. Jadi orang-orang yang kontak dengan saya itu pasti setiap bulannya akan berbeda, lalu juga saya juga diharuskan untuk kontak dengan orang-orang lapangan yang lainnya, seperti ada kontraktor-kontraktor yang lainnya yang juga berhubungan dengan perusahaan saya. Saya harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka supaya pekerjaan-pekerjaannya yang berkaitan bisa bisa terus dijalankan dengan baik. Misalkan kalau harus mengecat tembok tapi temboknya sedikit rusak, harus ditambal, itu kan harus calling, harus telepon dengan orang yang bikin tembok itu untuk ditambal dulu, baru nanti kita masuk mengerjakan pengecatan tembok. Seperti itu. Jadi harus terus berkomunikasi dengan orang lain. Jadi menurut saya nggak masalah. Oke. Bapak Greg, ada yang mau ditanyakan? Untuk masalah job desk kurang lebih sih udah tahu ya kalau Mbak Cornelianya. Terus untuk ini kekurangan ataupun kelebihan Mbak Cornelianya boleh diceritakan nggak Mbak? Kalau kekurangan saya masih terus belajar soal time management. Tapi untuk bisa mengurangi rasa teledor saya itu,
untuk time management ya. Misalkan saya waktunya belajar, waktunya bermain. Waktu nanti akan beberapa kegiatan akan lupa. Tapi untuk mengatasi itu saya punya scheduling. Jadi dalam 1 bulan saya membeli buku schedule yang setiap harinya ada kotak-kotak and to-do list. Saya tuliskan satu persatu yang harus dikerjakan. Di hari ini ada jadwal apa aja. Terus besok ada jadwal apa aja. Jadi setiap hari saya pasti buka buku itu dan lihat apa yang harus dikerjakan. Lalu ada kegiatan apa saja. Jadi tidak akan terlewat. Ya, kalau misalnya ini kan kerjaannya juga salah satu butuh ketelitian dan nggak boleh salah ataupun lupa gitu. Nah, apalagi untuk rekap absen ataupun rekap gaji lah. Nah, kalau misalnya ini Mbak ada kesalahan untuk rekap gaji nih, akibat kesalahan Mbak sendiri untuk ya akibat lupa Mbak sendiri tadi. Nah, itu banyak karyawan yang pada komplain jadinya. Untuk ngatasinnya itu gimana, Mbak? Saya sudah pernah menjalani hal yang seperti itu. Saya beberapa kali lupa atau skip atau salah memasukkan data. Lalu yang terjadi orang-orang komplain karena ada kekurangan pemasukan dari mereka kan. Lalu saya bisa koordinasi dengan orang finansial langsung, menanyakan solusi yang ada, menanyakan apa yang harus dilakukan juga. Lalu setelah mereka memberikan solusi atau memberikan saran, saya langsung menindaklanjuti. Seperti yang kemarin terjadi, ada salah masukin data, saya salah memasukkan data, lalu saya telepon ke orang finance di kantor pusat, lalu mereka memberikan solusi untuk bisa membuat surat pernyataan, lalu mengirimkan absensi yang sebenar-benarnya, absensi asli, bukan yang saya rekap, tapi absensi asli, rekaman dari mesin absensi, lalu juga memberikan surat-surat keterangan yang dari banknya langsung. Nah, seperti itu nanti menjadi syarat untuk tim finance mengeluarkan uang yang kurangnya. Lalu di minggu depan akan dibayarkan uang yang kurang itu di minggu yang sebelumnya. Jadi akan bertambah di minggu depan. Terus untuk surat sakit karyawan, Mbak biasa ini nggak, Mbak, kontrol gitu? Dalam arti ini, ya contoh ini ada karyawan yang sakit, ngakunya sih sakit gitu. Nah, Mbak bisa ngontrol nggak itu? Itu surat valid atau enggak? Iya, Pak. Saya biasanya untuk sakit 1-2 hari pastinya akan diberikan ke project admin, ke saya, lalu saya akan memberikan ke pihak HR di kantor pusat. Nah, sebelumnya saya menelpon kontak yang ada di cap atau di kop surat sakit itu, lalu mengecek ini atas nama bapak ini atas nama bapak ibu ini apakah benar melakukan pengecekan kesehatan di klinik atau rumah sakit tersebut pada hari dan tempat. Hanya sebatas itu. Oke, di tempat Mbak yang sebelumnya itu untuk rekap absensi itu udah menggunakan sistem atau masih manual, Mbak? Karena saya project admin menggunakan manual Excel, menggunakan Excel. Tapi terbiasa dengan Excel ya? Iya, tapi untuk recording aslinya, recording dari mesinnya kan itu tidak bisa diedit. Itu juga harus dilampirkan. Iya, itu ya sama sih. Kemungkinan di jobdesk admin proyek ini juga sama seperti itu. Nah, di sini kan juga nanti Mbak ada jobdesk untuk distribusi slip gaji. Nah, nanti itu kan slip gajinya Mbak kirim satu persatu ke pekerja melalui email. Nah, itu Mbak sanggup nggak nih? Karena kan pekerjanya nggak cuma 1-2 orang, tapi ratusan lebih. Nah, itu gimana, Mbak? Saya sanggup, saya juga sudah melakukannya beberapa bulan terakhir karena COVID. Tadinya sebelumnya perusahaan saya itu memberikan slip gaji dengan sistem manual, memberikan surat satu persatu di dalam amplop yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Saya diberikan oleh tim HR dari kantor pusat, lalu diberikan beberapa amplop itu, saya bagikan ke teman-teman,
Tetapi beberapa bulan ini karena COVID-19, jadinya teman-teman mengurangi kontak dengan kantor pusat, lalu mengirimkan data-datanya ke saya, dan saya bertugas untuk mengirimkan ke email masing-masing teman yang ada di tim saya, banyak 12 orang. Berarti sudah Dan itu terbiasa sudah gitu ya? Ya, dan itu sudah tersistem sama perusahaan, jadi diberikan data PDF yang hanya bisa dibuka oleh orang yang bersangkutan dengan menggunakan password. Oke, nanti kan juga Mbak ada job desk distribusi kontrak kerja, distribusi seragam. Nah, itu nanti kira dengan membawa berkas sebanyak itu dan membawa seragam sebanyak itu, Mbak kira-kira ada masalah nggak? Karena kan distribusi kontrak kan pasti banyak kan kontrak yang perlu dibawa. Kira-kira keberatan nggak nih dengan job desk tersebut? Saya sih nggak keberatan, karena saya sendiri selama bekerja dan selama berkuliah, saya menggunakan kendaraan pribadi, motor ataupun mobil. Dan saya juga sudah punya surat izin mengemudi motor ataupun mobil, jadinya saya tidak berkeberatan bila harus membawa barang untuk bepergian. Seperti itu. Dan yang saya mau tanyakan, bila saya menggunakan atau bekerja untuk transferin dokumen atau yang tadi Ibu sebutkan, apakah saya diberikan seperti uang penggantian biaya tol atau uang penggantian bensin, seperti itu? Apakah ada penggantian? Oke, jika memang nanti Mbaknya keterima sebagai admin proyek ini, kita akan menyediakan biaya biaya operasional untuk admin. Jadi segala kebutuhan admin, kalaupun memang di kantor pusat tidak ada tidak ada supportnya, nanti admin diberikan uang muka sebesar ya sekitar 500 sampai 1 juta untuk biaya operasional admin sendiri gitu. Nah, tapi tetap dipertanggungjawabkan nanti di akhir, jadi nota-notanya tetap harus diberikan kepada kami gitu. Kalau dari Mbak Cornelia sendiri ada yang mau ditanyakan lagi? Sejauh ini sih sudah. Bila nanti saya diterima, akan ada berapa tahap interview lagi ya di ke depan? Oke, kalau misalkan nanti Mbak diterima, jadi ini tahap pertama interview. Kalau memang Mbak nanti interview Mbak ini lolos, nanti Mbak lanjut ke tahap psikotes. Psikotesnya nanti kita via online, jadi nanti akan saya kirimkan link dan passwordnya lewat email. Kemudian kalau psikotesnya sudah lolos, juga Mbak lanjut ke tahap medical check-up. Jikalau medical check-up-nya sudah lolos juga, lanjut offering letter dengan kami. Gitu. Oke, baik. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Oke, Bapak Grif ada yang mau ditambahkan nggak, Pak? Tidak ada sih. Nggak ada, oke, baik. Jadi ini saya mau memperjelaskan lagi aja ya, Mbak. Di admin proyek sendiri ini, untuk jam kerjanya nanti masih sama seperti kerjaan lain. Office hour-nya Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk gajinya nanti bisa didiskusikan lagi setelah Mbak lulus semua tahapannya. Gitu. Oke, baik itu aja sih dari kami. Mbak Cornelia udah nggak ada lagi ya yang mau ditanyakan? Ya, udah cukup. Oke, baik Mbak. Itu saja interviewnya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Mbak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ya. Gref. Oke, gimana nih Pak Gref? Dari ketiga kandidat itu kira-kira siapa nih yang mau kita pilih? Tadi ada Marcella atau siapa itu? Marcella, Wahyu, dan Cornel.
Menurut Pak Agreg siapa ini kira-kira? Kalau dari ini ya, dari pengalaman, terus udah ngerti job desk sih, saya lebih milih Cornell sih. Iya sih sama saya juga Karena karena job desk dia yang sebelumnya kan gitu juga ya, sama persis sih sama yang kita butuhkan sekarang. ya, Eh, jadi ini mau langsung kernel aja atau mau ini juga mau mempertimbangkan yang lain juga? Kalau misalkan kalau saya pribadi, untuk lanjut ke psikotes paling enggak kita bisa milih 2 kandidat sih Pak. kalau dua kandidat ya Cornell sama si Marcella sih saya. Lebih ke Marcel ya, ya. Karena sih kayaknya Marcella juga sebelumnya juga, walaupun PKL, tapi pun dia udah mengerti lah sistem kerjanya kurang Iya, lebih. Paling ya, tinggal training sedikit aja sih. iya. Kalau dilihat juga memang Marcel cukup ini ya, cukup interaktif. Jadi mungkin bisalah ya untuk job desk semacam admin proyek ini. Iya, betul. Oke, baik. Berarti untuk hasilnya yang lanjut ke psikotes itu Marcel dan Cornelia. Iya, betul. Oke, baik Pak. Kalau gitu nanti akan saya buatkan emailnya untuk undangan psikotesnya. Kemudian nanti kalau memang psikotes sudah selesai dan hasilnya sudah keluar, saya akan kabari Bapak lagi ya Pak. Oke, nanti kabarin aja segera. Ya, oke. Baik, itu aja sih Pak. Bapak ada yang mau ditanyakan nggak nih? Nggak ada lagi kok. Udah Nggak cukup. ada. Oke, baik. Itu juga itu aja dari saya sih Pak. Oh, iya. Kita selesaikan aja ya Pak. Terima kasih. Oke, selamat siang. Selamat siang.